Allah telah memberikan kita kesempatan untuk menikmati bulan Ramadan, gitu kan ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, gitu kan ya. Gampang kita melakukan amal soleh itu gampang di bulan Ramadan, gitu kan ya. Menambah amal soleh gampang, bahkan Ramadan disebut sebagai bulan sebutan, gitu kan. Bulan mulia, bulan Al-Quran, bulan sedekah, bulan macam-macam, gitu kan ya. Kita diberikan kemudahan oleh Allah, gitu kan ya. Ini bentuk kasih sayang Allah yang mungkin kadang-kadang kita tidak merasa, gitu kan ya. Penjagaan Allah agar kemudian kita selamat itu kita tidak merasa, gitu kan ya. Allah menciptakan bulan Ramadan, gitu kan ya, agar kemudian kita terjaga amal kita, gitu kan ya. Itu kan kadang kita tidak menggunakan kesempatan waktu yang telah diberikan oleh Allah, gitu kan ya. Kadang-kadang dari kita seperti itu, gitu kan ya. Padahal Allah telah memberikan kesempatan itu, gitu kan ya. Dia mulai, gitu kan ya. Tadarus Al-Quran, sedekah, macam-macam, gitu kan, macam-macam. Semuanya dinilai ibadah oleh Allah, bahkan dilipat gandakan. Kata Allah, wa ana ajzibi, hadis qudsi, gitu kan ya. Allah yang akan kemudian melipat gandakan sesuai dengan keinginan Allah. Tidak cukup satu atau dua kali pahala, bahkan bisa beribu-ribu, bahkan juta kalau kemudian kita melakukan dengan penuh ikhlas dan penuh imanan waktu sabar, gitu kan ya. Itu salah satu juga bagian dari penjagaan Allah terhadap kita. Walaupun sekali lagi kita dibiarkan untuk memilih, gitu kan, tadi kehidupan kita, amal kita, tapi Allah menginginkan kebaikan pada kita dengan Ramadan, gitu kan ya. Setelah Ramadan kemudian bulan kemarin kita sudah masuki bulan Syawal, gitu kan ya. Yang artinya Syawal itu adalah peningkatan, gitu kan ya. Allah tidak menginginkan kemudian setelah Ramadan wes mari, gitu kan ya. Tidak, gitu kan ya. Allah menginginkan konsisten gitu di dalam berbuat amal solih, gitu kan. Konsisten di dalam melakukan amal solih, gitu kan ya. Bahkan misalnya Allah melalui Rasulullah kemudian mensunnahkan kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal, gitu kan ya. Pahalanya kalau kemudian kita puasa 6 hari sama dengan puasa 1 tahun penuh. Bayangkan, gitu kan ya. Bisa tidak kita puasa 1 tahun penuh, gitu kan ya? Saya sendiri tidak bisa kalau saya sendiri, gitu kan ya. Tidak bisa 1 tahun penuh puasa, gitu kan ya. Tapi akan Allah sangat sayang pada kita. Puasa 6 hari pahalanya sama dengan puasa 1 tahun, gitu kan ya. Bulan peningkatan, gitu kan ya. Idul Fitri, gitu kan ya. Kembali kepada suci, bukan kemudian telah kembali kepada suci, gitu kan ya. Kemudian harusnya kita semangat, kita sudah suci, semangat kita meningkatkan amal soleh kita sebagaimana makna dari bulan Syawal, bulan peningkatan, gitu kan ya. Amal kita meningkat setelah kemudian sebulan penuh kita dilatih, gitu kan, di dalam bulan Ramadan meningkat, terjaga, ya, nggak kemudian mandek, gitu kan ya, nggak sodako maneh, gitu kan ya. Tapi tetap sodako, ya mulai kita jaga, baca Al-Quran juga tetap kita jaga setiap hari, gitu kan ya. Kita jaga Quran kita, gitu kan ya. Apalagi temanya kan menjadi keluarga Ahlul Quran, gitu kan ya. Kita jaga Al-Quran itu, gitu kan ya. Bapak-bapak Ibu rahimakumullah, gitu kan ya. Jadi tidak cukup dari situ, gitu kan ya. Setelah kemudian bulan Syawal, gitu kan ya, Allah mempertemukan kita dengan namanya bulan Dzulqa'dah, gitu kan ya. Dzulqa'dah, gitu kan ya. Yang ini kalau di dalam surat At-Taubah, gitu kan ya, disebutkan sebagai bulan-bulan haram, bulan yang mulia, gitu kan ya. Ramadan bulan yang sangat mulia, Syawal peningkatan, Dzulqa'dah bulan mulia lagi, bulan-bulan haram, gitu kan ya. Misalnya Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 36, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim wa la tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafa kama yuqatilunakum kafa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin.
kita dipertemukan dengan bulan haram. Dzulqa'dah, apa bulan haram itu? Ada 4 bulan haram yang disebutkan oleh Rasulullah. Dzulqa'dah, ada ingat bapak-bapak ibu-ibu? Dzulhijjah, Muharram, sama Rajab. Ada 4. Nah, ini berturut-turut ini kan ya, setelah Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah itu kan ya. Di mana amal kita juga mendapatkan ditingkatkan oleh Allah itu kan ya, pahalanya itu kan ya. Diiringi dengan pahala dan kemudian kita senantiasa istiqomah di dalam melakukan amal sholih gitu kan ya. Di dalam melaksanakan amal sholih. Dzulqa'dah itu kan ya. Bahkan ya, ada ancaman di dalam bulan haram misalnya melakukan kefasikan gitu kan ya. Amal buruk. Ada sebagian ulama yang kemudian ini juga berbuat buruk nanti kan dosanya dilipat gandakan. Walaupun ada ulama yang mengatakan tidak, tapi yang dilipat gandakan adalah amal solihnya, gitu kan ya. Perbuatan baik pahalanya akan dilipat-lipat oleh Allah, kan? Dilipat gandakan oleh Allah. Gitu. Kita harus tahu, gitu kan ya. Bagi seorang muslim harus tahu kita, gitu kan ya. Kita berada sekarang di bulan Dzulqa'dah, nanti Dzulhijjah, bulan haram nanti, Muharram loh. Gitu kan ya, berturut-turut gitu kan ya. Itu adalah bentuk, sekali lagi bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita gitu kan ya. Yang harus kita syukuri sebagai seorang muslim gitu kan ya. Harus kita syukuri ini nikmat ini gitu kan ya. Dan kita manfaatkan betul gitu kan. Kita manfaatkan betul gitu kan ya. Kemudian di dalam surat At-Taubah ayat 36 yang barusan saya bacakan tadi gitu kan ya. Saya juga menjelaskan tentang kalimat dari fala tadlimu fihi anfusakum wa qatilul musyrikina kafah. Fala tadlimu fihinna. Janganlah kalian kemudian mendolimi diri kalian. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar menjelaskan terkait fala tadlimu sini itu adalah bahwa kita dilarang untuk pada bulan-bulan haram, gitu kan ya. Pada bulan-bulan haram kita dilarang untuk melakukan keburukan-keburukan. Ada 2 keburukan yang kemudian disampaikan oleh Abdullah bin Umar misalnya. Satu, kita dilarang berperang, gitu kan ya. Bermusuh-musuhan, gitu kan ya. Bertengkar, nggak boleh. Ya kan? Penjagaan Allah, gitu kan ya. Kalau tukaran itu nggak boleh bertengkar, gitu kan ya. Berperang nggak boleh, gitu kan ya. Kemudian yang kedua adalah wala tadlimu anfusakum, itu adalah menurut Abdullah bin Umar adalah janganlah kemudian kalian berbuat maksiat. Gitu kan ya. Janganlah kalian kemudian berbuat maksiat kepada Allah, gitu kan ya. Itu dilarang gitu kan ya. Walaupun ulama juga menjelaskan gitu kan ya. Yang dimaksud di sini bukan berarti kemudian ketika bulan haram, bukan kemudian kita tidak boleh ketika 4 bulan, tidak gitu kan ya. Ulama menjelaskan bahwa yang ketidakbolehannya kita melakukan kemaksiatan itu ya bukan terjadi pada bulan-bulan 12 bulan gitu kan ya. Bukan kemudian 4 bulan saja, tapi ya semua bulan. Dengan tadi ucapan Allah mulai Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, nanti kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram gitu kan ya. Harapannya gitu kan ya. Harapannya itu adalah kemudian kita terbiasa. Kita terbiasa melakukan amal-amal sholih gitu kan ya. Kita terbiasa melakukan amal-amal sholih gitu kan ya. Kita terbiasa untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang terlarang, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan ya. Ini adalah merupakan pilihan yang tepat bagi seorang muslim memilih gaya hidup Islam. Meninggalkan gaya hidup sekuler kapitalis, sosial komunis gitu kan ya. Ini adalah kebijakan Allah seperti itu gitu kan ya. Dengan tadi runtutan gitu kan ya, runtutan bulan-bulan yang kemudian ya telah diciptakan oleh Allah kepada kita itu kan menjadi diri kita terbiasa gitu kan ya. Gitu kan ya. Sebagaimana kemudian apa yang dikatakan oleh ulama kita Ibnu Qayyim al-Jauzi gitu kan ya. An-nafsu illam tusghilha bil haqq sagolatka bil batil. Diri gitu kan ya. Berarti kita gitu kan ya. Maksudnya adalah kita, diri kita gitu kan ya.
Maksudnya itu kan ya, illam tusghilha bil haq itu kan ya. Kalau kemudian kita tidak membiasakan diri kita itu dengan kebenaran gitu kan ya. Tadi Allah telah berikan kesempatan berapa bulan tadi, 5 bulan sampai bulan Muharram gitu kan ya. Kalau kemudian diri kita tidak kita biasakan untuk melakukan kebenaran gitu kan ya, maka kata Ibnu Qayyim al-Jauzi ya, ia akan menyibukkan diri dengan batilan. Ini yang naudzubillah min dzalik gitu kan ya. Naudzubillah min dzalik kalau kemudian itu terjadi. Makanya ya, di dalam kesempatan pagi yang sangat cerah ini gitu kan ya, pagi yang sangat cerah ini kemudian saya ngajak gitu kan ya, bersama-sama gitu kan ya, bareng, karena yang namanya melakukan amal sholih, kebiasaan baik gitu kan ya, kalau kemudian itu kita laksanakan secara individu bisa memang gitu kan, memang bisa gitu kan ya, tapi tentunya sulit gitu kan ya, tentunya sulit. Kita perlu bareng-bareng gitu kan ya, sebagaimana ketika kita bacaan kita di dalam sholat gitu kan ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu kami beribadah ya Allah bareng-bareng dalam sholat ya, jamaah gitu kan. Kita beribadah, kita beramal sholih bareng-bareng, saling menyemangati gitu kan ya. Nasta'in juga kami mohon pertolongan bareng-bareng gitu kan ya. Tidak dilakukan person-person. Walaupun saya katakan di depan bisa gitu kan ya, kita bisa melakukan amal soleh sendirian gitu kan. Tapi dengan bareng-bareng gitu kan ya, dengan bersama-sama insya Allah akan berikan kemudahan pada kita, karena kita bisa saling menyemangati gitu kan ya. Jenengan bisa menyemangati saya juga bisa menyemangati jenengan ketika terjadi turun gitu kan. Al-iman yazid wa yanqus, iman kadang naik kadang turun gitu kan ya. Kalau turun, kalau kita punya teman orang-orang solih, itu ada yang kemudian bisa mengingatkan kita gitu kan ya. Jadi itu sangat penting gitu kan ya, kebersamaan gitu kan ya. Ya kalau dalam konteks ini berarti bersama-sama menjadi ahlul Quran gitu kan ya. Jadi seperti itu, harapannya seperti itu. Makanya jenengan jadi menitipkan anak juga dalam rangka itu agar kita bareng-bareng mengawal anak-anak kita menjadi orang-orang yang senantiasa berbuat baik, orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Insya Allah seperti itu. Iya, tadi sudah disebutkan ya dengan Ustadz Fathur Rahman. Ternyata di bulan kita tuh sudah memasuki bulan haram ya, bulan Zulqa'dah, yang mana ini di sini tadi disebutkan ya ada larangan untuk menzolimi diri sendiri. Nah ternyata agar kita tahu nih kan, kita kan belum tahu ya mana yang zolim, mana yang enggak, mana yang dibolehkan sama Allah, mana yang tidak dibolehkan sama Allah. Nah itu tuh ternyata kita tuh perlu berpegang teguh ya Ustaz ya kepada Al-Quran. Ya. Nah kemudian setelah kita mendengarkan pemaparan materi dari Ustaz Fathur Rahman, di sini juga sudah hadir di tengah-tengah kita Ustaz Faris Umar Ar-Rahmani, yang mana di sini akhirnya saya ingin bertanya kepada Ustaz Faris ya. Nah di sini tadi kita membahas tentang kita perlu berpegang teguh kepada Al-Quran. Nah akhirnya kita perlu juga kan menjadi ahlul Quran. Nah ahlul Quran itu siapa ya Ustaz ya? Mungkin bisa Ustaz jelaskan kepada kita semua kira-kira ahlul Quran itu siapa dan gimana caranya biar kita tuh bisa menjadi ahlul Quran. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Nanti Mbak Rifda biar gak membosankan bisa langsung ditanggapi aja kalau misalkan ada yang gak setuju atau ada sudut pandang lain dari apa yang saya sampaikan, biar makin ramai diskusi, biar enggak bosan. Jadi pertanyaannya adalah siapakah ahlul Quran itu dan bagaimana kemuliaannya, serta bagaimana kita itu bisa menjadi
seperti mereka, atau kalau misalkan nggak bisa sampai 100%, bagaimana kita mendekati supaya mendekati level mereka. Ada suatu hadis yang khusus membahas tentang kemuliaan ahlul Quran. Lafal hadisnya itu seperti ini. An Anasin ibni Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Nah, ini ceritanya Rasulullah itu sedang ngobrol sama para sahabat dan sedang dalam suatu majlis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba menyampaikan kepada para sahabat, inna lillahi ahlina minan nas. Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki keluarga atau orang-orang pilihan, orang-orang terdekat di antara manusia. Jadi maksud keluarga Allah dalam hadis ini itu bukan artinya Allah memiliki putra atau putri atau istri, tapi maksud keluarga Allah di sini adalah orang-orang terdekat yang pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya keluarga pasti mencintai keluarganya. Inna lillahi ahlina bin nas. Karena para sahabat itu merupakan orang-orang dengan keimanan yang tinggi, mereka pasti ingin menjadi bagian dari keluarga Allah tersebut. Maka ditanya syarat atau bagaimana caranya menjadi keluarga Allah tersebut. Man hum ya Rasulullah, siapakah mereka wahai Rasulullah? Qala hum ahlul Quran, hum ahlullahi wa khassah. Jadi yang bisa menjadi keluarga Allah adalah ahlul Quran, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan khassatuh, orang-orang khususnya. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita itu menjadi seorang ahlul Quran yang katanya itu merupakan ahlullah. Nah, yang namanya keluarga itu pasti dekat dengan keluarganya, pasti memiliki interaksi yang baik dengan keluarganya. Maka kalau kita ingin menjadi keluarganya Al-Quran, menjadi ahlul Quran, sehingga kita bisa menjadi ahlullah, maka kita harus melakukan interaksi-interaksi dengan Al-Quran yang Allah itu perintahkan. Jadi Allah itu memerintahkan kepada manusia untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Apa saja interaksi manusia dengan Al-Quran yang bisa kita jalankan itu ada 5 macam. Ini saya menukil dari salah satu ulama Saudi yang bernama Al-Habib Alawi bin Abdurrahman As-Saqqaf. Beliau mengatakan dalam tulisannya ketika mensyarah hadis ini, itu ada 5. Sebenarnya 4 sih, cuma saya tambahkan 1. Jadi ada 4 sebenarnya. Tapi yang 1 ini juga nggak kalah penting nanti di akhir. Dan kalau kita melihat Quran dan melihat hadis-hadis Nabi, itu juga menunjukkan kepada 4 interaksi ini. Ini juga disebutkan oleh dosen saya, Dr. Barokat, di kuliah Quran materi S2 saya. Beliau menyampaikan 4 hal ini juga. Yang pertama adalah tilawatul Quran. Jadi awal atau level 1 interaksi kita dengan Al-Quran adalah kita berupaya untuk membaca Al-Quran. Berarti sebagai pintu masuk supaya kita bisa membaca Al-Quran, ya kita belajar bagaimana cara membaca Al-Quran. Apa saja keutamaan? Kenapa sih kok kita itu perlu untuk membaca Al-Quran? Kenapa kok anak-anak kecil kayak Fathan, kemudian Ainun, kemudian Nazrin, dari kecil itu kita didik supaya bisa membaca Al-Quran? Apa sih yang kita incar? Kira-kira yang bapak ibu incar ketika menyekolahkan anaknya ke sini, kemudian anak-anak itu pengen dapat apa sih? Kira-kira pengen dapat apa? Iya, mungkin bisa ada yang ingin menjawab ya pertanyaan. Kira-kira untuk menyekolahkan anaknya di tempat ngaji, apakah cuma ikut-ikutan gitu, atau tren sekolah tahfidz kayak gitu? Jadi supaya kita punya alasan yang kuat, kenapa kok kita menyekolahkan anak kita kok mereka itu susah-susah dari kecil itu disuruh ngapalin Quran yang bukan bahasa mereka? Apa yang kita incar sebenarnya?
Kira-kira apa Mbak? Apa ya? Iya, ya itu mungkin ya pengen menginginkan anaknya hafal. Sebenarnya yang lebih tepat adalah karena Allah itu menjanjikan pahala yang begitu besar, pahala yang luar biasa. Ketika kita itu hanya membaca Quran tok tanpa ngafal, tanpa ngertiin, tanpa memahami, tanpa mengamalkan, baca Qurannya saja itu pahalanya itu sudah luar biasa banyak. Gitu. Silahkan dibuka hadis selanjutnya. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun. Ini merupakan hadis yang masyhur, pasti Bapak Ibu paling enggak pernah sekali dalam hidup Bapak Ibu mendengar hadis ini. Bahwasanya orang yang membaca Al-Qur'an satu huruf itu sama dengan berapa? 10. Kebaikan. Tapi 10 ini bisa juga Allah lipat gandakan sesuai dengan fadlnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan kadar keikhlasan yang dimiliki oleh seorang hamba. Jadi dengan kita membaca Al-Quran itu kita bisa farming pahala, kita bisa apa? Mendapatkan pahala yang begitu banyak. Bismillahirrahmanirrahim aja kita bisa dapat 170 pahala, kalau nggak salah, silakan itu sendiri. Iya, karena banyak banget ya Ustaz ya huruf-hurufnya. Jadi semakin banyak bacaan kita, semakin banyak tilawah kita, itu semakin banyak pahala yang bisa menyelamatkan kita di akhirat kelak. Seperti itu. Nah, itu interaksi yang pertama, level 1 yaitu membaca Al-Quran. Maka sungguh beruntung kalau ada orang yang bisa baca Quran, karena dengan dia baca Quran, dia bisa dapat pahala yang begitu banyak. Tapi sayangnya di zaman sekarang di Indonesia itu masih sedikit, atau yang bisa baca Quran dengan bagus, dengan fasih, sesuai dengan apa yang diminta oleh Allah itu masih sedikit. Maka kita berupaya supaya anak-anak kita itu bisa menjadi alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Orang-orang yang bisa membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya bacaan, sehingga pahala yang didapatkan itu semakin sempurna. Itu yang pertama, interaksi yang pertama yaitu upaya kita supaya bisa membaca Quran. Dengan membaca Quran kita bisa dapat banyak pahala. Yang kedua, interaksi yang kedua adalah dengan kita menghafalkan Al-Quran. Jadi setelah kita bisa tilawah, akan semakin sempurna kedekatan kita dengan Al-Quran itu kalau kita menghafal. Pertanyaannya adalah, kenapa kok kita menghafal Quran? Apa alasannya? Kenapa kok anak-anak sekecil ini diminta untuk menghafal surat serumit An-Naba, surat serumit Al-Baqarah? Kira-kira apa alasannya? Kenapa kok kita menghafal Al-Quran? Itu yang pertama adalah dengan kita menghafal Quran, kita itu mengikat diri kita supaya kita bisa terus berinteraksi dengan Quran. Gitu. Jadi kalau kita hafal, mau nggak mau kita harus murojaah 1 juz setiap hari, 2 juz setiap hari. Semakin banyak hafalan, semakin banyak murojaah. Itu terus kita lakukan sampai kita meninggal. Sehingga kalau kita punya hafalan Quran, kita itu punya alasan untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran karena harus murojaah. Di samping nanti ada kemuliaan-kemuliaan lain yang Allah janjikan kepada orang yang hafal Al-Quran, seperti itu. Nah, salah satunya adalah hadis yang ada di PPT ini. Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Jadi levelnya orang yang bisa baca Quran dengan lancar, ataupun bisa juga kita artikan orang yang hafalannya itu rutin, lancar, tidak tersendat-sendat, bisa baca Quran luwes banget, 30 juz dalam waktu 8 jam itu bisa dihatamkan. Maka mereka levelnya itu nanti bersanding dengan para malaikat yang berbakti, atau sebagian ulama menerjemahkannya dengan para malaikat pembawa wahyu. Kenapa? Karena sama gitu, antara malaikat sama penghafal Quran itu sama-sama apa? Sama-sama hafal Quran gitu. Para malaikat ini hafal Quran karena menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Orang-orang yang hafal Quran juga sama, maka ditempatkan di derajat yang sama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu kalau orang yang sudah sukses, orang yang sudah berhasil. Terus orang yang masih dalam proses gimana? Kan nggak semua dari kita bisa lancar bacanya, nggak semua dari kita bisa mungkin hafalannya. Allah juga menghargai orang-orang yang masih berada dalam proses ini, gitu. Bahkan orang-orang yang di golongan pertama itu pasti pernah menjadi orang-orang di golongan yang kedua, karena nggak semua, karena pasti semua yang mungkin itu pasti pernah nggak mungkin. Yang lancar bacaannya itu pasti pernah nggak lancar bacaannya. Maka Allah juga siapkan pahala bagi orang-orang yang sedang berproses ini. Bahkan pahalanya itu dikali 2 kali lipat. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqul lahu ajrun. Nah, ini hadis untuk masyarakat Indonesia yang masih dalam proses belajar Al-Qur'an. Seperti kita-kita ini yang masih belum lancar bacanya, belum lancar hafalannya, maka jangan berputus asa, jangan berhenti untuk belajar. Karena hanya dengan belajar itu, cuma dengan belajar itu kita sudah mendapatkan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi kalau misalkan pilihan kita dari awal representasinya adalah kita ingin mendapatkan akhirat. Bagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Fathur Rahman. Nah, ini juga ya. Kalau misalnya kita dalam proses menghafal itu kadang suka putus asa ya Ustaz ya. Dalam menghafal itu kenapa aku nggak lancar-lancar gitu. Ternyata di sini di hadis ini nih Allah memberikan pahala yang 2 kali lipat. Itu bisa menjadi apa ya, penyembuh hati yang frustasi kalau nggak hafal-hafal, juga menjadi penyemangat lagi untuk tetap menghafal Al-Quran itu lagi. Ya, cuman insya Allah kalau anak-anak kecil itu lebih mudah untuk menghafal. Belum ada distraksi ya Ustaz ya? Belum ada distraksi, belum ada gangguan, masih suci, masih sesuai fitrah, sehingga mudah untuk menghafalkan Al-Quran. Ya, kalau yang kita yang sudah besar-besar ini kalau baru mulai, baru mungkin ada kesusahan dalam proses menghafal. Nah, kemudian itu kan level kedua, yaitu setelah bisa baca, kemudian mulai menghafal. Level ketiga itu, apakah Quran itu diturunkan oleh Allah itu cuma untuk dibaca, cuma untuk dihafal? Enggak. Quran itu diturunkan oleh Allah itu untuk diamalkan. Tapi kita nggak bisa mengamalkannya sebelum kita memahami Al-Quran itu dengan baik. Gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Shad itu mengatakan, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab agung ini pakai nakirah, kitabun pakai tanwin. Itu kalau dalam bahasa Arab itu artinya kitabun azim. Ini merupakan kitab yang sangat agung. Anzalnahu, telah kami turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ilaika, kepada wahai Nabi Muhammad, mubarakun, penuh berkah, penuh kebaikan, dan kebaikannya itu sangat-sangat luas sekali. Lihat dan baru ayatihi, supaya apa? Kitab ini diturunkan oleh Allah supaya kita tadabbur, supaya kita menghayati makna dari ayat yang kita baca. Memang membaca Quran itu tanpa memahami isinya sudah dapat pahala kan? Ya. Tapi akan lebih bagus lagi, akan lebih sempurna kalau misalkan kita itu membaca Quran sekaligus berusaha memahami maknanya. Memahami maknanya itu maksudnya gini. Jadi kita membaca Quran, kemudian kalau misalkan belum paham ya buka tafsir atau buka terjemah. Kemudian pelajaran yang kita dapatkan dari Al-Quran itu coba kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita lagi baca ayat apa ya? Apa kira-kira? Misalkan ayat tentang wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kita mendekati perbuatan zina, sesungguhnya zina itu merupakan perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya perbuatan, atau seburuk-buruknya sabila, seburuk-buruknya jalan. Maka coba kita terapkan ayat ini dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya zina itu apa sih?
kita tadabbur, kita cek makna zina itu seperti apa. Oh ternyata yang dilarang itu bukan zinanya saja, tapi proses yang mendekati zina itu juga dilarang. Maka dalam kehidupan sehari-hari kita berusaha untuk mengaplikasikan ayat tersebut. Itu maksudnya tadabbur. Jadi memahami kemudian mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Nah, ini masuk ke level selanjutnya, level yang keempat, yaitu mengamalkan isi Al-Quran. Silakan dilanjut. Nah, ini ada hadis yang sangat-sangat menarik untuk para orang tua di sini. Man qara'a al-Qur'ana wa 'amila bima fihi qul albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamati dawuhu ahsanu min dawi syamsi fi buyutid dunya fama dhannukum billadzi 'amila bihadza. Jadi kalau ada seorang anak yang dia itu hafal Quran, qara'a di sini, kalau kata qara'a, jangan qara'a di sini kan, man qara'al Quran. Itu bukan artinya baca binazar itu enggak. Kalau dalam bahasa Arab qara'a itu artinya bisa baca binazar, bisa juga baca bilghoi. Karena qara'a itu artinya kita mengeluarkan suara dari mulut kita, baik dengan melihat maupun dengan tidak melihat. Jadi hadis ini tuh mencakup orang yang membaca dan orang yang menghafalkan Al-Quran. Tapi apakah cukup membaca? Ditambahi sama Rasul syaratnya wa amila bima fihi, dan mengamalkan apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Allah menyuruh kita supaya mengatakan perkataan yang baik, kita berkata yang baik. Allah menyuruh kita, memerintahkan kita supaya melakukan amal ma'ruf nahi munkar, kita melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Allah memerintahkan kita supaya menjauhi keburukan, kita jauhi keburukan. Seperti itu. Apa balasannya? Di sini menariknya adalah Rasulullah itu tidak langsung menjelaskan pahala orang yang hafal Quran. Tapi Rasulullah terlebih dahulu menjelaskan pahala orang yang berada di balik orang hafal tersebut, yaitu orang tuanya. Jadi yang dijelaskan terlebih dahulu itu pahala orang tuanya. Karena nggak mungkin, atau apa ya, bukan nggak mungkin, kebanyakan atau mayoritas, kalau misalkan ada anak yang hafal Quran, ada anak yang sukses Qurannya menjadi ahlul Quran, itu orang tuanya itu pasti punya peran yang sangat-sangat besar kepada si anak ini, meskipun orang tuanya nggak hafal Quran. Nanti saya ceritakan beberapa pengalaman saya menjumpai santri-santri itu yang anaknya mereka itu bukan anaknya kiai, mereka itu bukan anaknya ustadz, bahkan cenderung anaknya pejabat, anaknya orang-orang yang nggak ada kaitannya sama agama. Tapi anak tersebut itu bisa menjadi seseorang yang hafal Quran karena orang tuanya tobat, gitu. Jadi pahala orang tua atau peran orang tua itu sangat-sangat besar, sehingga ganjarannya itu sangat besar juga. Apa ganjarannya kalau dalam hadis ini? Albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Allah akan menempatkan atau meletakkan mahkota di kepalanya orang tua yang anaknya hafal Quran tersebut, yang mana cahayanya mahkota tersebut itu lebih indah, lebih bagus, lebih bersinar daripada cahaya matahari yang menyinari rumah-rumah di dunia. Ini merupakan kemuliaan yang sangat-sangat luar biasa. Bayangkan semua makhluk ada di situ. Manusia dikumpulkan dari zaman Nabi Adam sampai zaman kiamat, dan Rasulullah ada di situ, disaksikan oleh Rasulullah dan seluruh para nabi. Orang tua yang anak-anaknya hafal Quran itu dipakaikan oleh Allah mahkota dari cahaya. Itu kemuliaan mana lagi yang mau kita cari kalau misalkan sudah seperti itu? Ganjarannya sangat luar biasa ya. Ya. Jadi dimuliakan di antara seluruh makhluk yang pernah hidup di bumi. Fama dhannukum billadzi 'amila bihadza. Itu baru balasan orang tuanya. Fama dhannukum. Maka bagaimana menurut kalian dengan orang yang hafal Quran itu sendiri dan mengamalkannya? Pasti pahalanya lebih besar lagi.
atau minimal sama dengan pahala yang didapatkan atau kemuliaan yang didapatkan oleh orang tua. Nah, itu keempat level yang disebutkan oleh Al-Habib Alwi bin Abdurrahman As-Saqaf. Dan ada satu level lagi atau satu interaksi lagi yang sering kita lupakan setelah kita berhasil melakukan 4 hal ini. Satu lagi yang perlu kita lakukan adalah mendakwahkan isi Al-Quran kepada keluarga kita, kepada dimulai dari orang-orang terdekat kita, orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Dan kalau bisa kita dakwahkan hal ini juga ke seluruh kaum muslimin yang masih mengabaikan Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika, seluruh manusia atau dakwahkanlah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan Al-Quran. Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab tafsir Jalalain menafsirkan al-hikmah di situ, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati, itu artinya Al-Quran. Jadi al-hikmah itu ditafsirkan dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu memang bahan kita untuk dakwah. Ajaran yang ada di Al-Quran itu untuk kita dakwahkan ke seluruh umat manusia, karena kita tahu Al-Quran itu rahmatan lil alamin. Yang bisa merasakan rahmatnya itu gak boleh cuma kita, tapi seluruh manusia di muka bumi ini. Kalau mereka mau menerapkan isi Al-Quran itu pasti akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Yaitu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan gimana sih caranya menjadi ahlul Quran. Maka tadi ada 5 interaksi yang perlu untuk kita upayakan. Meskipun kita meninggal dalam keadaan yang belum bisa sempurna, tapi paling enggak kita sedang mengarah atau kita meninggal dalam keadaan berupaya untuk menjadi ahlul Quran. Seperti itu. Stepnya ada 5 para wali santri, wali murid. Banyak, tapi ternyata Allah juga menjamin ketika kita mati di tengah kita dalam mempelajari Al-Quran, kita akan tetap mendapatkan ganjarannya seperti itu. Nah, di sini saya punya pertanyaan lagi, Ustaz. Nah, dari kelima step itu tadi, kan akhirnya saya pengen tahu nih gimana pengalaman Ustaz Faris dalam mendalami Al-Quran, menerapkan 5 dalam prosesnya dalam menjalani 5 step itu tadi. Mungkin bisa berbagi pengalaman kepada kita semua yang hadir pada pagi menuju siang ini. Saya alhamdulillah kalau yang pertama itu sudah saya lakukan. Kalau hafal juga alhamdulillah sudah saya lakukan. Pengamalan ini, pemahaman juga insya Allah saya sudah belajar tafsir. Kalau pengamalan, nah itu ada yang bisa saya lakukan, ada juga yang tidak bisa dilakukan oleh individu, tapi harus dilakukan oleh institusi seperti itu. Nah, maka kalau yang pengamalan ini saya belum bisa 100%, dan dakwah ini juga masih susu, kadang nggak pas. Tapi kalau ya ini juga salah satu bentuk dakwah itu. Kalau perjalanan saya dari waktu gimana sih caranya itu bisa lancar membaca, kemudian lancar menghafal. Pertanyaannya apa sih tadi? Coba. Iya, pengalaman Ustaz Faris dalam mendalami Al-Quran. Pengalaman kan tadi kan stepnya itu ada 5 ya Ustaz ya. Dari pengalaman dari mulai menghafal itu bagaimana, bisa diceritakan. Mungkin kan Ustaz Faris kan juga sedang menempuh pendidikan di Mesir, bisa mungkin menceritakan prosesnya itu seperti apa. Iya, dari kecil sampai saat ini ya, singkat-singkat saja Ustaz, kita pengen tahu. Ya mungkin yang lebih relate itu waktu saya masih kecil, karena kan di sini putra-putranya ya umur SD kemudian TK. Lebih relate mungkin saya ceritakan dulu pengalaman saya waktu masih kecil. Jadi saya itu hafal Quran, alhamdulillah bifadlillah itu merupakan murni karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di situ saya juga tidak melupakan jasa kedua orang tua saya. Jadi hafal Quran itu cita-citanya kakek saya sebenarnya. Cuma kakek saya nggak menangi hafal Quran. Kakek saya itu
ya setengah hafal gitu lah. Tapi sama Quran itu dekat, sehari bisa 10 juz baca, 5 juz baca gitu. Kemudian itu diwariskan ke orang tua saya qadarullah belum bisa 30 juz, kemudian diwariskan kepada saya, dan alhamdulillah saya bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz bifadlillah. Untuk prosesnya itu memang dari kecil saya itu selalu ditemani sama orang tua saya itu untuk belajar, mulai dari diajari abatasa, huruf-huruf hijaiyah. Kemudian sejak umur 3 tahun atau 4 tahun itu saya sudah disekolahkan di TPQ, di Takhabar situ. Kemudian kalau di rumah disetelkan murotal, kemudian ditalkin, sehingga saya itu waktu kelas 3 SD itu sudah bisa baca Quran. Dan upaya yang dilakukan oleh orang tua saya selain menemani, mengajarkan di rumah, itu yang paling saya ingat. Saya itu nggak pernah mengaji kecuali kepada seorang hafid. Sejak kecil itu kayak gitu. Orang tua saya nggak tahu kebetulan atau sengaja. Itu selalu ketika menyekolahkan saya dulu sekolah di Khairul Ummah, di JTS itu dulu masih di Khairul Ummah. Itu guru-gurunya itu guru tahfidz itu hafal Quran. Dan saya masih ingat nama-namanya. Saya tulis di Quran pertama saya. Nama-nama guru yang pernah mengajarkan saya itu hafalan Al-Quran. Kemudian saya pernah ngaji di Al-Akbar, itu gurunya juga imam besar Al-Akbar, hafal Quran juga. Saya pernah ngaji di Daku, itu gurunya juga hafal Al-Quran. Sehingga karena saya itu sering berinteraksi dengan orang-orang yang hafal Quran, itu saya punya persepsi bahwasanya orang yang hafal Quran itu keren bisa baca Quran tanpa melihat, keren bisa ngaji Quran di mana-mana, di masjid-masjid seperti itu. Nah, sehingga tapi cita-cita menjadi hafid Quran itu baru ada ketika saya itu masuk ke pondok, bertemu dengan teman-teman satu frekuensi, bertemu dengan ustadz-ustadz yang lebih luar biasa, yang lebih mungkin hafalannya, yang lebih keren bacaannya. Nah, maka di situ saya mulai tertarik untuk menjadi seorang yang menghafal Quran. Jadi kalau poinnya adalah pertama pendampingan orang tua di rumah, kemudian tadi upaya orang tua mencarikan guru terbaik, kemudian tadi kalau yang terakhir tadi kita masuk ke dalam satu lembaga yang itu orang-orangnya memiliki tujuan yang sama. Iya, kita tujuan yang sama ya Ustaz. Nah, ini selanjutnya ya Ustaz ya. Ustaz kan lama belajar di Mesir ya. Nah, saya dengar orang Mesir itu mayoritas adalah penghafal Al-Quran. Ketika kalau saya membayangkan ya di Indonesia mayoritas penghafal Al-Quran ini di Mesir, kok bisa ya Ustaz ya? Mereka semua itu bisa menghafal Al-Quran. Dan itu mayoritas jumlahnya, bukan yang sedikit. Mungkin Ustaz bisa menceritakan ya Ustaz ya, kok bisa mereka itu bisa menghafal Al-Quran mayoritas. Iya, jadi itu kalau saya bilang mayoritas itu mungkin di atas 50% itu menghafal Quran kalau orang Mesir. Kemudian yang hafal Quran 30 juz, yaitu nggak bisa dikatakan mayoritas, tapi banyak di antara mereka itu yang hafal Al-Quran itu. Kenapa ya? Mungkin karena apa ya, tradisi keilmuan, kemudian tradisi dekat dengan Al-Quran itu sudah ada di Mesir sejak ratusan tahun yang lalu. Kan Mesir lebih lama dipimpin oleh kekhilafan Islam daripada Indonesia. Jadi tradisi keilmuan, tradisi anak orang tua itu mendahulukan Al-Quran itu sudah ada sejak dahulu, sejak ratusan tahun yang lalu. Sejak zamannya Umar bin Khattab menaklukkan Mesir. Bayangkan tradisi yang sudah bertahan 1000 tahun. Mau dihilangkan sama orang-orang Barat ya susah. Oke. Jadi ini sejak kecil ya Ustaz ya, anak-anak itu menghafal Al-Quran. Saya itu kadang mikir ya Ustaz ya, apakah anak kecil itu sekecil umur 3 tahun, mulai dari 3 tahun itu sudah dikasih Al-Quran. Al-Quran itu kan bahkan ketika orang dewasa, ketika saya menghafal Al-Quran itu kan susah sekali ya. Tapi anak kecil
kecil itu sudah diberikan hafalan Al-Quran dari surat An-Naba ya. Sebagaimana kita tahu An-Naba itu panjang suratnya, kemudian ada surat At-Takwir yang mirip-mirip, tapi ternyata anak-anak itu bisa ya. Nah, kalau misalnya kita kasih terus nih pendidikan Al-Quran sejak dini itu apa nggak bahaya ya Ustaz? Saya takut anak-anak itu nanti akan apa ya, kalau meledak enggak ya Ustaz ya. Nah itu apakah nggak bahaya Ustaz ya kalau misalnya Al-Quran itu diajarkan sejak dini, mendahului pendidikan apapun? Kalau yang saya saksikan dari teman-teman saya di Mesir itu, saya kan kuliah namanya kuliah Fakultas Qiraat. Syarat untuk masuk ke situ itu harus mungkin 30 juz. Baru masuk kuliah itu harus mungkin 30 juz, dites tulisan sama lisan. Jadi memang setiap tahunnya kuliah ini itu menerima 200-300 paling sedikit santri yang semuanya mungkin 30 juz, dan itu setiap tahun. Dan di Mesir itu ada yang namanya Ma'had Qiraat, ma'had yang mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, yang di setiap provinsi itu ada 1 atau 2. Setiap tahun itu juga menerima 200-300 atau lebih santri yang usianya itu lulus SD. Jadi masyarakat Mesir yang hafal Quran itu, mereka rata-rata sudah mungkin sejak lulus SD. Dan target Al-Azhar Mesir, bukan Al-Azhar yang untuk wafidin ya, untuk apa? Untuk apa? Orang asing gitu. Itu memang SD itu mungkin 30 juz gitu. Gimana caranya mereka supaya mungkin 30 juz itu? Mereka itu dari kecil selalu mendengarkan Al-Quran, baik di rumah, kemudian ini saya berbicara bukan di kota-kota besar ya. Kalau di kota Kairo mungkin sudah tersekularisasi, tapi saya berbicara tentang kota-kota yang itu ada di sekitar Sungai Nil gitu. Yang di selatan maupun di utara Mesir, bukan di Kaironya. Agak ke desa ya. Agak ke desa. Nah, itu mereka di mana-mana itu mendengarkan Al-Quran, baik di rumah, kemudian di toko, dari masjid. Imam-imamnya juga bagus-bagus bacaannya gitu. Kemudian orang tua itu punya keinginan yang tinggi sekali supaya anaknya itu minimal SD itu sudah hafal 30 juz. Ntar SMP mau masuk ilmi atau masuk adabi, ilmi itu masuk IPA atau IPS silahkan. Nanti mau jadi dokter gigi, mau jadi arsitek, mau jadi insinyur silahkan, tapi kecilnya SD-nya itu harus hafal Quran terlebih dahulu. Gitu. Maka saya itu punya teman, tahu nggak? Guru saya itu pejabat Kementerian Pendidikan, tapi mungkin 30 juz beserta qiraat asyarahnya. Ada juara MHQ internasional dari Mesir. Itu bukan yang kuliahnya fakultas agama, tapi kuliah fakultas kedokteran gigi, bayangkan. Kedokteran gigi tapi bisa juara MHQ internasional. Ada juga guru saya itu namanya Dr. Hani, itu dokter spesialis mungkin qiraat asyarah sama hafalan Qurannya juga dari dulu mungkin. Jadi memang dari kecil itu mereka memprioritaskan Al-Quran sampai SD selesai. SD batasnya itu SD 30 juz, baru kemudian nanti mendalami ilmu-ilmu yang lain. Dan mereka melejit setelah menghafalkan Al-Quran itu bisa pakar di ilmu-ilmu yang lain. Karena memang menurut penelitian Al-Quran itu bisa mencerdaskan anak. Mulai dari apa? Mulai dari Al-Quran itu bisa melatih anak itu supaya mendownload atau menyimpan informasi, kemudian mengurutkannya, kemudian mereproduksi informasi tersebut ketika dibutuhkan. Proses menghafal kan seperti itu. Anak-anak buka Quran atau mendengarkan Quran, kemudian didengarkan per ayat, diulang-ulang, kemudian disimpan dalam memorinya, kemudian memorinya itu berusaha mengurutkan kata ini, setelahnya kata ini, setelahnya kata ini. Kemudian ketika dia diminta untuk menjawab pertanyaan, dia berusaha mencari dalam memorinya itu mana informasi yang sesuai dengan apa yang ditanyakan ustadznya. Jadi menghafal Quran itu dapat melatih memori jangka pendek maupun jangka panjang seperti itu. Kemudian yang kedua, menghafal Quran itu melatih anak-anak itu untuk fokus menyelesaikan
satu tugas gitu. Jadi nggak beralih ke tugas yang lain sebelum dia menyelesaikan tugas ini. Fokus menteng-menteng melototi Quran terus gitu. Sampai kemudian dia selesai, itu kan bisa melatih fokus anak-anak supaya nggak cepat buyar. Dan kemampuan mencerna informasi, mereproduksi informasi, kemudian tadi yang kedua tadi fokus. Itu kan kemampuan basic yang diperlukan dalam setiap pekerjaan. Dan dengan menghafal Quran, kemampuan tersebut itu bisa dilatih. Di samping yang ketiga adalah dengan menghafal Quran itu tadi yang paling penting sebenarnya adalah membangun kerohanian anak, membangun kedekatan anak itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga harapannya anak itu nggak cuma hafal tapi akhlaknya itu bisa sedikit-sedikit diperbaiki dengan Al-Quran. Apalagi kalau ustadznya bagus, ustadznya atau gurunya nggak cuma memperhatikan bacaan tapi memperhatikan supaya akhlaknya anak ini itu juga dididik supaya pantas jadi orang yang hafal Quran. Iya, ternyata agak bahaya ya. Justru Al-Quran itu bisa membantu perkembangan anak kecil ya, Ustaz ya, seorang anak. Nah, alhamdulillah di sini intinya saya itu mendapatkan insight baru ya. Ternyata saya itu dalam pendidikan Al-Quran ya, di sini ditemukan latar utama atau pemeran utama suksesnya pendidikan Al-Quran pada seorang anak, yaitu orang tua yang sungguh-sungguh dalam mencari, dalam membersamai pendidikan Al-Quran anak. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai sesi pematerinya. Nah, setelah ini kita akan ada sesi tanya jawab kepada para wali santri dan wali murid. Bisa dipersiapkan dulu pertanyaannya, bisa dicatat, karena setelah ini kita akan refreshing pikiran kita dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh siswa dan siswi KBTK Rodul Ilmi kelas TKB Tahfidz yang akan membacakan surat Al-Buruj. Masya Allah. Jadi pertanyaannya bisa di-keep dulu, diingat-ingat, dicatat. Nanti setelah kita mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran akan dibuka sesi tanya jawab. Oke, kepada Ananda TKB bisa dipersiapkan di depan sini. Ya, berdiri. Ada di sini. Sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa ayyu'minu billahil
Ya, alhamdulillah kita sudah memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran oleh TKB ya, tampilan oleh TKB. Nah, selanjutnya kita sampai kepada sesi tanya jawab. Ya, mungkin bagi ayah bunda yang ingin bertanya bisa langsung angkat tangan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hari ini dapat materi yang luar biasa. Alhamdulillah. Perkenalkan, saya Bundanya Zahra, alumni dari Rodotul Ilmi yang masih nggak bisa move on ya. Jadi panjenengan semua yang sudah menyekolahkan anak-anak di sini, insya Allah sudah pilihan yang tepat. Saya mau bertanya sama Ustadz Faris, ya. Ustadz Faris. Saya pengen tanya pengalaman panjenengan selama menghafal Al-Quran. Alhamdulillah Sabtu kemarin putra saya yang pertama tasmi juz 8. Setelah itu, setelah tasmi dia cerita-cerita kalau membagi murojaah, kan satu hari itu murojaahnya sudah harus yang mandiri itu 3 juz. Terus yang setor berapa itu saya nggak paham. Tapi selama mendampingi di rumah biasanya yang setor ke orang tua 1 juz, yang mandiri 2 juz, begitu Ustaz. Nah dalam prosesnya yang paling lama hampir 1 tahun lebih itu juz 2 Ustaz. Itu sangat lama. Jadi terus ketemu lagi juz 7. Itu sangat lama menurut saya, juz 1 dan juz 7. Terus Ananda kemarin bilang ternyata menghafal Quran itu berat loh Bunda gitu. Meskipun Ananda termotivasi, sering kadang Al-Qurannya itu difoto sama kiainya, diposting di grup, itu selalu dikasih motivasi. Jadi saya menghafal Al-Quran bukan terpaksa, tapi karena cinta. Meskipun itu dikatakan anak kecil ya, tapi saya menganggap itu adalah sebuah motivasi yang besar. Apakah Ustadz Faris juga pernah merasakan apa yang dirasakan putra saya? Apa itu suatu hal yang normal begitu? Dan yang kedua, putri saya yang Zahra itu lulusan Rodotul Ilmi. Itu kan juga sudah setia juz 30, sekarang lanjut juz 29 sampai Al-Mudathir. Itu juga kan setiap hari jadi kasih jadwal sesuai seperti dulu Ustadzah Ilmi kan selalu dikasih hari ini murojaah apa. Itu kami masih terangkan terus, jadwalnya sudah ditempel. Setelah sholat 5 waktu itu harus murojaah. Nah itu juga kadang gitu, ayah kok ngaji terus, kok gini terus gitu. Nah apakah Ustadz Faris juga pengalamannya pernah begitu waktu menghafalkan Quran, begitu Ustadz Faris? Dan mohon doanya semoga anak-anak saya istiqomah dalam menghafalkan Al-Quran Ustadz. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, ini pertanyaannya ada lagi atau mau langsung dijawab dulu atau mau dikumpulkan pertanyaannya? Langsung dijawab. Iya, oke. Ya, kepada Ustaz Faris dipersilakan untuk menjawab terlebih dahulu. Ya, yang pertama semoga putra dan putrinya panjenengan bisa menjadi ahli Quran, gak cuma hafal Quran tapi diberi taufik oleh Allah untuk mengamalkan dan mendakwahkan isi Al-Quran. Kalau pengalaman pribadi saya mungkin beda jusnya ya. Kalau mungkin putranya jangan jus 2 ya, namanya jus 7. Jus 2 itu mungkin susah karena ayatnya panjang-panjang dan mirip-mirip. Karena membahas tentang ijtimai kan. Kalau juz 2 itu membahas tentang tolak, membahas tentang pernikahan. Itu ayatnya memang panjang-panjang dan mirip-mirip. Kemudian kalau juz 7 itu biasanya susah karena memang kalau guru-guru saya itu memang bilangnya seperti itu. Kalau sudah hafal sampai surat Al-A'raf, insya Allah setelahnya itu mudah gitu. Dan Al-A'raf kan juz berapa? Juz 8, juz 9 gitu. Bilangnya itu nasihatnya seperti itu karena pengalamannya mereka ya. Tapi kalau juz 7 itu alhamdulillah kalau saya dulu nggak menemukan kesulitan seperti itu. Kalau juz 2 memang saya cukup kesulitan karena tadi ayat-ayatnya panjang dan mirip-mirip. Oh ya, mungkin juz 7 itu sulit karena memang ayatnya juga ada beberapa yang mirip tapi bukan dengan sesama juz dulu, dengan juz-juz yang lain. Maka karena kalau misalkan musabaqah hifdzil Quran, pertanyaannya itu juga gitu. Pertanyaannya itu pasti juz 2 akhir, kemudian juz 7 akhir. Setelah surat Al-An'am itu pertanyaan-pertanyaan musabaqah hifdzil Quran itu biasanya dari situ. Bahkan pertanyaan ujian masuk kuliah saya itu juga ada yang dari juz 2, ada yang dari juz 7. Kemudian ketika menghadapi posisi seperti itu, yang saya lakukan itu biasanya ya rehat sejenak gitu, mencari aktivitas yang bisa menghibur saya tapi tetap tidak keluar dari hukum syara dan tidak meninggalkan kewajiban saya setoran. Kan ada target harian tuh. Target harian misalkan 1 halaman itu bisa cari waktu lain. Misalkan biasanya menghafal siang, coba menghafal di waktu pagi ataupun waktu sore seperti itu. Kemudian waktu siangnya dipakai untuk refreshing. Kemudian apalagi tadi pertanyaannya? Ya, tadi ada putrinya itu ada yang kelas 1 ini. Ya itu kan sudah punya target per habis sholat itu. Terus dia protes, kok ngaji terus ya, Jadi bosan, merasa aktivitasnya itu ngaji terus gitu. Gimana menurut Ustaz? Bisa dikasih reward, dikasih hadiah. Kalau misalkan dia sudah menyelesaikan target ini, kemudian kita kasih hadiah yang spesial tapi nggak mahal seperti itu. Atau bisa juga jadi kayak self reward gitu, habis menyelesaikan suatu pekerjaan dikasih hadiah. Atau bisa juga dengan membaca atau mengingat-ingat kembali kisah-kisah orang lain. Jadi diceritakan kisah-kisah orang lain yang mereka itu sukses dalam menghafalkan Al-Quran, sehingga anak-anak punya semangat baru untuk dalam proses menghafal Qurannya seperti itu. Ya, seperti itu mungkin. Ya, jadi saya tambahkan gitu kan. Jadi saya dulu kan anak, jadi kan di Nganjuk gitu kan ya, mondoknya di Nganjuk. Jadi saya ingat itu waktu saya tanya itu cara menghafalnya seperti apa gitu kan ya. Jadi kadang-kadang kalau bosen itu kadang-kadang
menghafal itu sambil naik pohon. Saya kan jadi naik pohon. Kadang bosan di pondok gitu kan. Kalau bosan di pondok dia itu menghafal itu di pinggir sungai gitu kan, ada sungai gitu kan ya. Jadi tempat itu juga kadang berpengaruh gitu kan ya. Kadang-kadang seperti itu kan ya. Kadang di atas pohon, di belakang pohon itu ada pohonnya, naik pohon gitu kan ya. Biar refresh gitu kan, biar refresh. Kadang waktu saya kunjungi kawan nanti, ternyata di sungai menghafal Qurannya itu kan, pinggir sungai sambil mungkin kakinya direndam gitu kan, di pinggir sungai gitu kan. Jadi kadang-kadang tempat menjadikan kita itu fresh, anak kita itu fresh gitu kan. Kadang juga di musola di agak jauh dari pondok itu kan ya, di rumah pondok itu ternyata dia ke musola yang sepi. Kadang juga di lapangan sepak bola gitu kan. Jadi kadang-kadang gitu kita bawa anak kita kemana gitu kan. Kalau Surabaya mungkin diajak ke Masjid Agung misalnya gitu kan. Atau diajak kemana gitu kan, tempat-tempat yang misalnya Bungkul gitu kan ya, gitu kan ya. Jadi ya kalau kemudian tempatnya itu sudah beda, anak kita itu harapan kita itu adalah dia fresh gitu kan ya, pikirannya fresh, semangat gitu kan ya, semangat untuk menghafal Al-Quran gitu kan ya. Yang saya ingat dulu itu seperti itu gitu kan ya. Jadi tempat itu juga berpengaruh, waktu tadi juga berpengaruh gitu kan ya. Bosan isu ya udah jangan dipaksa gitu kan ya, jangan dipaksa gitu kan ya. Ya tadi kita jalan mungkin nanti ketika siang anak kita bisa semangat gitu kan ya. Atau bahkan malam semangat sebelum tidur itu seperti itu kadang-kadang anak kita itu pengalamannya seperti itu ya. Ditambahkan lagi ya oleh Ustaz Fathur ya, ternyata tempat itu juga berpengaruh ya. Mungkin kita bergeser kepada penanya selanjutnya, yang lain mungkin bisa acungkan tangan biar saya tahu yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustadz, sebenarnya sama pertanyaannya dengan Bunda Ating tadi. Kita sebagai orang tua Gen Alpha, tantangannya besar sekali ya Pak Ustadz ya. Di era yang serba semua gadget dan lebih menarik perhatian mereka ini, otomatis lebih mudah ke distrak seperti murojaahnya dan lain sebagainya. Itu bagaimana ya Pak Ustadz agar anak-anak kita ini menyukai belajar Quran, murojaah. Ya saya juga punya anak ini Hafizah ini. Kalau udah di rumah itu, kenapa kok murojaah lagi seibu? Di sekolah kan sudah tadi gitu. Kadang kalau malam diulang, udah tadi di sekolah gitu. Kadang banyak nggak maunya, lah kalau di sekolah ya alhamdulillah hafalannya sudah naik, suratnya itu lumayan banyak alhamdulillah. Itu tadi Pak Ustadz, tantangannya kita sebagai orang tua agar anak itu lebih menyukai seperti murojaah itu lebih bagus gitu daripada lihat TV gitu lah Pak Ustadz istilahnya gitu. Mungkin pemahamannya mereka belum sampai ke situ, tapi kita sebagai orang tua harus agaknya bisa punya ilmu gitu agar anak-anak kita bisa paham dari sejak dini. Itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ditampung dulu aja ya. Nanti ada lagi penanya di belakang. Saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin tanya Ustaz ya. Minta tipsnya gitu ya. Jadi bagi pemula untuk menghafal Al-Quran itu baiknya bagaimana? Apakah per hari itu bagusnya per lembar atau sesuai dengan kemampuan gitu? Jadi berpindah, misalkan hari ini kok lebih free bisa sampai 3 halaman, atau ini apa ambil per ini dulu gitu, apa per halaman saja tapi itu istiqomah. Jadi bagusnya bagaimana gitu loh Ustaz, untuk tipsnya gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa jadi mana? Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya berkaitan dengan anak yang menghafalkan Al-Quran. Itu kan kapasitasnya berbeda-beda. Nah, apakah mau cross check aja mindsetnya ya. Jadi apakah memang anak itu punya potensi masing-masing dalam arti kapasitas untuk menghafal. Ada yang
ada hafalannya kuat, ada yang hafalannya lemah. Nah, sebagai orang tua, apakah kita juga memperlakukan sama dalam artian maksudnya mereka punya potensi sama atau ya memang beda-beda dan kita harus menerima. Kalau misalkan ada ya yang kayak yang pertama ngasih 2 jus, yang kedua jus 30 itu cepat banget. Nah, itu kan beda. Oh, yang ketiga susah. Nah, gitu ya. Jadi kan kita apa namanya? Terus kita kan nggak bisa mengukur rata ya. Nah, itu mohon masukannya Ustaz. Jadi gimana kita menyikapi anak-anak itu tadi? Oke, sambung. Yes. Iya, mungkin ya itu dulu ya. Nanti mungkin jika masih ada waktu bisa dibuka lagi ya. Mungkin bisa dilengkapi di jawabannya ya. Jadi memang untuk pada saat sekarang itu kan memang tantangan itu bisa jadi lebih besar menurut kita gitu kan. Jadi kan memang tiap zaman itu kan memang tantangannya masing-masing gitu kan ya. Dan memang kita kalau kemudian menginginkan anak kita gitu kan, jadi menginginkan anak kita hafal Al-Quran gitu kan, hafal Al-Quran gitu kan ya. Jadi memang yang pertama itu memang niat itu harus kita jaga terus itu kan, jangan sampai kemudian niat kita itu kemudian bergeser gitu kan ya. Karena kadang-kadang itu ada orang tua itu niatnya bergeser gitu kan ya. Niat awalnya itu pingin anaknya hafal Quran, tapi di dalam perjalanannya itu kemudian bergeser gitu kan ya. Pingin yang lain gitu kan ya. Prioritasnya itu pingin yang lain gitu kan ya. Jadi satu belum apa itu ketangkep gitu kan ya, belum didapat tapi ada yang lain gitu kan. Itu yang pertama. Jadi niatnya harus dijaga. Kemudian yang kedua memang perlu kreativitas kita sebagai orang tua gitu kan ya. Jadi kita harus kreatif sebagai orang tua. Jadi kadang-kadang kita juga harus nyemplung gitu kan ya. Kita juga harus nyemplung, jangan kemudian anak kita tok gitu kan. Misalnya anak kita saja kemudian yang kita minta untuk menghafal Quran, tapi kita juga tidak mau belajar gitu kan ya. Bukan berarti kemudian kalau anak kita kan mungkin nanti gampang gitu kan ya, menghafalnya mudah nah, tapi kita sulit gitu. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak sama sekali gitu kan ya. Jadi kita juga nyemplung bagaimana kemudian kita juga berinteraksi dengan Al-Quran. Tadi dikatakan oleh Ustaz Faris tadi itu kan ya, kan ada 5 tadi katakan, kemudian kita menjadi ahlul Quran. Paling tidak ya yang pertama lah kita bisa dapat. Kalau anak kita mungkin harapannya nanti 5-5-nya dapat, ya kita 1 atau 2 lah. Kalau 2 mungkin 2 separuh, 1 separuh gitu kan ya. Belajar kita, biar anak kita juga melihat kita bahwa kita juga sungguh-sungguh gitu loh. Kita juga belajar gitu kan ya. Jadi seperti di lembaga yayasan pendidikan Pondok itu juga mewadahi hal tersebut gitu kan ya. Belajar membaca Al-Quran gitu kan ya, untuk orang tua, anaknya juga biar terkena semangatnya orang tuanya gitu kan ya. Loh, mama juga belajar, papa juga belajar loh nah, gitu kan ya. Sehingga kalau seperti itu nanti anaknya juga tertular itu, misalnya seperti itu gitu. Jadi harus kreatif. Kadang-kadang anak kita ajak misalnya itu kan ya. Jadi kadang-kadang saya juga ajak anak-anak bareng murojaah gitu kan ya. Dalam waktu-waktu tertentu, wis ayo ngumpul wis ngaji bareng gitu kan ya. Agar anak kita juga tadi itu semangat gitu kan ya. Kita harus kreatif. Jadi kreatif gitu kan ya. Jadi agar kemudian anak kita juga bisa mau tetap belajar menghafal Al-Quran. Gak di mau wis mari tadi nang sekolah wis mari nang TPK wis mari bagaimana gitu kan. Itu anak-anak kan mas seperti itu memang ya. Mas seperti itu gitu kan ya. Makanya pandai-pandainya kita gitu kan ya. Kadang-kadang kita juga harus kreatif sebagai orang tua ya. Apa caranya anak kita itu tetap on gitu kan ya. Kalau udah on ya tadi gitu kan. Kalau udah on ya segera kita tahu. Harusnya sebagai orang kita tahu anak kita lagi tidak on gitu. Kalau tidak on ya jangan dipaksa dulu. Nanti bisa berbahaya kalau kemudian tidak on kemudian dipaksa anak itu gitu kan ya.
ya kita jadikan bagaimana anak on gitu kan ya. Tadi bisa kita ajak jalan-jalan gitu kan ya. Atau kemudian anak kita misalnya kita kasih hadiah gitu kan ya. Atau kita belikan makanan misalnya gitu kan ya. Yang penting kita harus tahu jadi kondisi-kondisi anak kita itu kapan on dan kapan tidak gitu kan ya. Kalau lagi nggak on jangan kemudian disuruh ayo deh gitu kan ya, ayo biar hafal gitu kan ya. Kalau memang nggak perlu sesuai dengan kemampuan, kalau dengan pertanyaan yang berikutnya sesuai dengan kemampuan anak kita gitu kan ya. Anak kita mampunya kadang-kadang saya begitu ketika mentalkin anak-anak itu gitu kan ya. Kadang-kadang itu 1 hari setengah halaman bisa gitu kan ya, anak-anak kecil mentalkin. Tapi dalam kondisi tertentu kadang-kadang 1 baris gitu kan. Hanya 1 baris anak-anak. Ya enggak apa-apa, karena kondisinya naik turun kadang-kadang anak kita itu seperti itu. Ditalkin 1 baris ya wis, enggak selesai. Karena lagi enggak mood gitu kan ya. Kalau lagi mood bisa itu setengah halaman gitu kan ya. Kita talkin setengah halaman itu bisa, itu anak kita bisa nyaut gitu kan ya. Jadi jangan dipaksa, jangan memaksakan kemudian sesuatu yang kemudian anak kita itu tidak bisa dipaksa gitu kan ya. Ini malah nanti berabe jadinya gitu kan ya. Jadi seperti itu, dan kita harus sekali lagi memang harus kreatif gitu kan ya. Kalau saya katakan tadi mungkin kita sekali-kali kita ada jalan-jalan anak kita gitu kan ya, luar kota atau dekat-dekat misalnya. Kalau di sini misalnya ke UNESA misalnya itu kan ya, kita ajak ke UNESA pagi hari gitu kan, bawa makanan misalnya, sambil gelar tikar misalnya, itu anak kita harus seneng bisa gitu kan ya. Agar hal-hal yang kecil-kecil seperti itu seneng anak-anak kita itu kan ya. Diajak nang dungkul misalnya gitu kan ya. Atau minggu pagi diajak itu kan ada car free day, kita manfaatkan misalnya. Kita gelar tikar itu sama anak kita di depannya Al-Falah sambil beli jajan gitu kan ya, bercerita ya. Kemudian di sela-sela itu kita minta anak kita ya, ayo nak coba sih dilafalkan ini Quran. Itu kan biasa kreatif gitu kan ya. Jadi kadang-kadang kita memang harus kreatif jadi untuk anak-anak kita. Jadi jaga niat gitu kan ya, kreatif untuk anak-anak kita. Insya Allah kalau kemudian itu kita lakukan gitu kan ya, harapan kita itu bisa terrealisir gitu kan ya. Karena yang mudahkan itu adalah Allah, bukan kita gitu kan ya. Anak kita bisa menghafal Al-Quran itu karena Allah. Kita itu hanya tadi itu butuh kreatif tadi itu kan. Yang memudahkan adalah Allah. Jadi bukan kita. Ya silakan Ustaz. Mungkin saya menjawab pertanyaannya Ustazah Elisa tentang bagaimana caranya kita itu mulai menghafal Quran. Kalau ingin mulai besok nih, langkah-langkah yang perlu dilakukan itu seperti apa? Ada pesan dari Dr. Ahmad Isa Al-Ma'sarawi. Beliau sering ke Indonesia, orang Mesir, gurunya guru saya. Beliau sering ke Indonesia untuk isi daurah, isi pengajaran-pengajaran. Nah, beliau pernah berpesan ketika kita itu ingin memulai proses menghafal Quran, ada 4 hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah qallilil miqdar, kemudian aktsirit tikrar, wadawi ma'al istimrar, wa sahibil akhyar. Kuncinya pertama adalah qallilil miqdar. Ketika kita ingin menghafal hafalan yang baru, itu sebaiknya itu sedikit, sesuatu yang sedikit, yang itu bisa kita itu melakukannya tanpa kesulitan. Jadi kalau misalkan nggak kesulitannya 1 halaman atau setengah halaman, ya udah kita mampunya seperti itu di awal-awal mulai seperti itu ya setengah halaman aja, atau bahkan 1/3 halaman aja nggak masalah. Yang penting itu langkah pertama itu harus sedikit. Jadi ini harus qallilil miqdar. Ziyadahnya itu harus sedikit. Sedikit dalam arti itu sesuatu yang tidak berat kita lakukan setiap hari. Wa aktsirit tikrar.
Kemudian yang sedikit itu kita ulang berkali-kali. Kalau perlu kita ulang sehari 50 kali, sehari 100 kali. Pesannya guru saya seperti itu. Gitu. Jadi yang paling penting supaya hafalan yang sedikit ini itu berpindah dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang, itu harus sering diulang. Pengulangannya seperti apa itu nanti banyak metode, banyak sekali metode. Misalkan salah satu metode yang paling masyhur itu yang dipraktekkan di pondok-pondok pesantren. Jadi misalkan kita hari ini hafal 1 halaman, besok nambah halaman yang kedua, maka sebelum menyetorkan halaman yang kedua kita harus terlebih dahulu menyetorkan halaman yang pertama plus halaman yang kedua. Kemudian kita beranjak ke hari yang ketiga, kita menyetorkan halaman pertama dan kedua terlebih dahulu, baru kemudian menyetorkan halaman yang ketiga. Seperti itu terus sampai 1 juz. Ketika sudah 1 juz kita tasmi, kita ulang berkali-kali sampai misalkan 1 juz itu tidak ada 3 kesalahan, baru kemudian kita berpindah ke juz yang kedua dengan tetap rutin memurojaah juz yang pertama. Itu salah satu metode yang masyhur. Kemudian kunci yang ketiga adalah wadawim alal istimrar. Konsistensi itu penting. Jadi kalau kita bolong seharian itu pasti nanti besoknya sudah malas karena sudah merasakan enaknya nggak ngafal Quran dalam 1 hari. Maka konsistensi itu penting ketika menghafal Quran. Maka pesan saya di awal tadi, pilih miqdar, pilih kadar ziyadah yang itu tidak memberatkan kita tiap hari. Misalkan jenengan kalau misalkan nggak beratnya 1 ayat, monggo 1 ayat gitu. Cuma 1 ayat ini benar-benar mungkin gitu. Kemudian dia lakukan setiap hari, kemudian diulang berkali-kali. Memang prosesnya lama, tapi seenggaknya nanti ketika kita meninggal kita punya 1 surat, 2 surat, 1 juz, 2 juz yang kita itu mungkin di dalamnya, yang sudah kita hafalkan, sudah kita amalkan, maka insya Allah surat ini yang akan menjadi pemberi syafaat kita di hari kiamat. Kemudian karena ketiga proses ini itu susah kalau misalkan dilakukan oleh sendiri, maka pesan yang terakhir yang disampaikan oleh beliau adalah sohibil akhyar. Sohibil akhyar. Berkawanlah dengan orang-orang pilihan yang mereka memiliki tujuan yang sama dengan kita. Karena dengan fungsinya teman, dengan adanya teman itu bisa saling menguatkan, saling memotivasi seperti itu. Maka muncullah pondok-pondok pesantren itu tidak lain dalam rangka menciptakan bi'ah, menciptakan lingkungan, menciptakan pertemanan yang itu mereka sama-sama memiliki tujuan yang mulia yang sama, yaitu menghafalkan Al-Quran. Nah, itu yang bisa saya sampaikan tips untuk bagaimana kita mulai untuk menghafalkan Al-Quran. Misalkan kita sudah dewasa, nggak mungkin masuk pondok kan? Berarti ya cari teman-teman komunitas online, offline. Pokoknya kita punya komunitas di situ, di mana mereka orang-orang di komunitas itu sama-sama pingin menghafalkan Al-Quran. Ayo ditarget sehari berapa masing-masing. Kemudian murojaahnya berapa, targetnya seperti apa. Insya Allah itu akan membantu kita untuk menghafalkan Al-Quran. Ya meskipun nggak selesai, seenggaknya kita punya hafalan Quran itu 1 juz, 2 juz nggak masalah. Untuk pertanyaannya tadi mungkin ada feedback atau ada yang belum terjawab. Sudah nih? Ya. Alhamdulillah tadi pertanyaannya dijawab sekali ya. Banyak sekali yang perlu kita highlight bahwa ternyata tempat itu juga penting dan metode kita menghafal itu juga penting gitu ya. Bahwa ternyata nambah hafalan tuh nggak yang harus langsung kita pengen hafal sehari harus pengalaman misalnya, tapi ternyata itu berat untuk kita harus memulai dari yang sedikit. Alhamdulillah ini waktu sudah menunjukkan akan segera berakhir. Untuk sebelum itu saya izinkan kepada Ustaz Faris dan Ustaz Fatur Rahman untuk menyampaikan pesan-pesan ya, closing statement kepada kita semua. Dimulai dari Ustaz. Baik ya, jadi saya tidak akan mengulang apa
apa yang sudah kita bahas gitu kan ya. Karena saya khawatir nanti kalau saya ulang ini bosan dan juga tidak nancep di kita gitu kan ya. Di dalam closing statement ini saya ingin bacakan 2 hadis Rasulullah SAW yang mungkin itu perlu kita renungkan. Jadi Rasulullah SAW jadi pernah menyampaikan kepada kita gitu kan ya. Jadi hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi gitu kan ya. Jadi Rasulullah menjelaskan tentang siapa orang yang pandai dan siapa orang yang bodoh. Rasulullah bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amalin lima fa'dal. Jadi orang yang pandai gitu kan ya, kita bisa dikatakan sebagai pandai itu tidak manakala kemudian jadi man dana nafsahu, kita menyiapkan diri kita tentunya tidak keluarga dan anak kita gitu kan ya. Wa amila lima fa'dal, dan kita beramal untuk hari setelah kematian. Itu adalah orang yang pandai. Al-kayyis gitu kan kata Rasulullah, al-kayyisu gitu kan ya, man atba'a hawa nafsahu wa tamanna. Jadi orang yang bodoh kata Rasulullah itu adalah jadi orang yang kemudian memperturutkan hawa nafsunya, kemudian hanya berangan-angan tok imitasi, ingin menuju surga tapi angan tok. Itu adalah hadis dari Rasulullah yang saya sampaikan di closing statement. Hendaknya kita menjadi orang-orang yang pandai. Kemudian hadis yang kedua yang ingin saya bacakan itu adalah hadis yang sudah sangat populer. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyyah. Setiap kalian itu adalah pemimpin. Jadi kita ini adalah pemimpin. Level kecil pemimpin. Keluarga kita, ibu, bapak kepada istri dan anak-anaknya, istri kepada keluarganya. Jadi setiap kita itu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyah, dan kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah nanti di yaumil qiyamah terhadap kepemimpinan kita. Kita bawa kemana anak kita? Kita bawa kemana keluarga kita? Kita pilih kalau kemudian saya kembalikan materi yang awal apakah kemudian kita memilih gaya hidup sekuler, kapitalis, sosialisme atau Islam? Nanti itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Itu mungkin dari saya. Ya, saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan juga para hadirin sekalian tentang suatu ayat yang itu sangat harusnya membuat kita itu bersedih dan mengelus dada. Rasulullah itu pernah mengadukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan keburukan yang kita lakukan. Dan ini diadukan, saking kecewanya Rasulullah SAW sama kita itu sampai Rasulullah mengadukan tindakan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dalam surat Al-Furqan di awal juz 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasul, Allah berfirman di sini, wa qala ar-rasul, Rasulullah itu pernah berkata, ya rabbi. Di sini pakai ya itu artinya Rasulullah sedang memposisikan, membersamai umatnya yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau dekat dengan Allah itu kita doanya kan Rabbana, nggak pakai ya, nggak perlu pakai ya langsung Rabbana atina, Rabbana ighfir lana, Rabbana hab lana. Tapi karena ini posisi umat Rasul itu sedang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka di sini pakai ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, itu menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang mahjur,
yang makruh, sesuatu yang ditinggalkan. Jadi Rasulullah itu mengadukan kepada Allah perbuatan umatnya yang meninggalkan Al-Quran, yang mengabaikan Al-Quran, yang menyepelekan Al-Quran. Saking parahnya perbuatan ini sampai Rasulullah adukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajrul Quran, para hadirin sekalian, itu macam-macam. Hajrul Quran itu macam-macam. Bentuk penyepelean atau peninggalan kita terhadap Al-Quran itu macam-macam. Ada hajrul tilawah. Kita meninggalkan tilawah atau dalam sehari kita sama sekali nggak baca Al-Quran, itu termasuk hajar. Atau bahkan kalau para ulama lebih nemen lagi, kalau misalkan kita nggak khatam Quran setahun 2 kali, itu termasuk hajar. Karena Rasulullah bahkan di tahun wafatnya itu masih sempat mengkhatamkan Al-Quran 2 kali dalam setahun. Kalau kita nggak bisa sekali 2 tahun khatam, itu parah dan termasuk hajrul tilawah. Ada hajrul tadabbur, meninggalkan tadabbur itu juga termasuk hajar. Jadi kita baca Quran terus, tilawah terus, tapi nggak pernah berusaha untuk mencari korelasi atau nasihat Allah untuk kita di dalam Al-Quran. Itu juga termasuk hajar yang diadukan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada hajrul amal, baca sudah, tadabbur sudah, tapi nggak mau mengamalkan. Ini yang laknatnya itu paling besar itu di sini. Orang yang hafal Quran cuma nggak mengamalkan isinya, itu laknatnya luar biasa. Rubba qari'il Quran wal Qur'anu yal'anu. Berapa banyak orang yang hafal Quran tapi Quran melaknatnya. Ada juga hadis orang yang paling pertama kali disungkurkan atau dijatuhkan ke dalam neraka sebelum penyembah berhala itu orang yang hafal Quran cuma nggak mau mengamalkan isinya. Tadi setelah kita berbicara keutamaan, setelah kita menyebutkan hadis-hadis tentang fadilah, tapi jangan lupa ini ada ancamannya. Ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari melakukan hajrul Quran seperti itu. Ya, alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai sesi materinya, sesi talkshow-nya. Nah, dalam sebagaimana yang sudah disampaikan tadi oleh kedua pemateri kita, bahwa dalam mempelajari Al-Quran, dalam mentadabburi Al-Quran, kita tuh tidak bisa sendirian, karena sendirian akan terasa sangat jauh lebih sulit daripada kita melakukannya bersama-sama. Nah, maka dari itu di lembaga kami di Yayasan Pendidikan Islam Rodotul Ilmi itu selain juga ada pendidikan formal KBTK Rodotul Ilmi dan juga ada TPQ dan rumah tafsir untuk sore. Di sini kami juga menyediakan fasilitas untuk kepada para orang tua dan juga masyarakat sekitar untuk mempelajari Al-Quran, yaitu ada tahsil dan tadabbur Al-Quran Bunda yang dilaksanakan setiap hari Jumat pagi. Ya, tempatnya ini menyesuaikan di sekitar sekolah ya. Kemudian juga ada tahsin untuk bapak dan remaja ikhwan, untuk remaja laki-laki itu juga ada tahsinnya, yaitu di hari Jumat malam. Dan juga yang ketiga yaitu ada ngaji tahsin untuk remaja putri, yaitu setiap hari Senin, Rabu dan Kamis di TPQ Rodotul Ilmi. Nah, kemudian untuk kita dalam mempelajari Al-Quran di sini kami juga membuka kelas talaki bacaan Al-Fatihah ya. Nah, di sini kita akan belajar memahami dan membaca surat Al-Fatihah dulu nih yang pertama dengan baik dan benar. Nah, ini akan dilaksanakan bulan depan, yaitu di bulan Mei tanggal 2 sampai 3 Mei, hari Sabtu dan Ahad di lembaga di Yayasan Pendidikan Islam Rodotul Ilmi. Bagi ayah bunda yang berminat ingin nih untuk mempelajari mendalami Al-Quran mulai dari surat Al-Fatihah, bisa untuk ikut acara kita pada hari nanti ya, hari Sabtu dan Ahad bulan depan. Ya, sebelum kita tutup acara kita, saya persilakan kepada Ustaz Fatur Rahman untuk membacakan doa. Selesai semua ya. Semoga kita semua bisa hikmah pelajaran dari apa yang kita pelajari pada kesempatan pagi sampai
baik siang hari ini, dan akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga Allah ya, jadi kita dibarengi dengan hidayah Allah, ridhonya Allah, keberkahan Allah, sehingga apa yang kita harapkan di dalam kesempatan hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الداعمين حمدا يعافي نعمه مكافئا مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم اللهم اغفر لي ولوالدي ولوالدي صغيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل ورحمة عند الخروج ومغفرة بعد الخروج وتوبة علينا في شكوى الموت والنجاة عن النار والعفو عن السبب اللهم إني ضعيف فاقوذني فإني ذليل فأعزني فإني فقير فأغنني يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين اللهم اجعلنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقوى وأهل العبادة وأهل صلاة الجماعة وأهل الصيام وأهل قيام الليل وأهل القرآن وأهل قراءة القرآن وأهل حافظ القرآن وأهل حامل دعوة القرآن اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Ya.